Oke, pada video kali ini kita akan melakukan yaitu routing dynamic di Cisco Packet Tracer. Oke, kita baca dulu ya dari modulnya pengertian dari router dynamic ini, yaitu sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Oke, untuk lebihnya kalian boleh baca sendiri ya di sini. Kemudian ada macam-macam routing dynamic. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Ada Internal Gateway Routing Protocol, ada Open Shortage Part First, kemudian ada Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, ada Border Gateway Protocol. Dan pada video kali ini kita akan menggunakan IRP atau Routing Informasi Protocol ya guys ya. Kemudian ada kelebihan dari routing dynamic, diantaranya hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur-jalur yang lain bila suatu jalur rusak. Kekurangannya boleh teman-teman baca sendiri di sini. Oke, di sini juga ada materi-materi yang lain boleh dibaca. Oke, kita masuk ke skenario ya guys ya. Yang pertama kita akan melakukan kita masuk ke Cisco Packet Tracer terlebih dahulu ya. Oke, di Cisco Packet Tracer di sini teman-teman pertama-tama setting dulu setiap PC. Kita setting dulu di IP address, subnet mask, default gateway. Teman-teman boleh langsung menirukan di sini untuk PC satunya. Kemudian di PC 2 settingannya seperti ini. Lah, ini dari mana kita menentukannya? Ya dari sini, dari modul yang sudah diberikan bapaknya. Di sini teman-teman silakan mengikutinya. PC 3 juga kita setting seperti ini, teman-teman. Kemudian di router juga kita setting di fast Ethernet 1 00 ini terhubung ke PC 1. Kemudian fast Ethernet 10 ini terhubung ke PC 2. Oke, kemudian juga di setting juga di serialnya. Oke, begini. Oke, begitu. Di PC 2 juga sama, di setting di fast Ethernet. Di fast Ethernet 10 juga di fast Ethernet 10 enggak, karena cuman menggunakan satu PC di sini. Kemudian di serial 2 dan juga di serial 3. Router 2 sama juga di fast Ethernet. Kemudian di serial juga kita setting. Kemudian juga ada server 1. Kita setting juga. Kemudian ada server 2. Seperti ini. Akan diikutin. Karena kalau lihat dari sini nanti bingung, jadi biar lebih cepat ngikutin yang tadi aja. Kemudian kalau kita sudah men-setting, habis itu langkah percobaan di sini buat simulasi jaringan seperti gambar ya. Isikan network routing RIP. Kemudian kita mengisikan RIP dari setiap router yang ada.
teman-teman pergi ke routing, kemudian ada RIP. Untuk awal-awal teman-teman pastikan di static ini kosong ya, tidak ada apa-apa. Kemudian ke RIP. RIP di sini kita sambungkan, kita tembak atau kita sambungkan router 1 dengan yang terhubung di dalamnya. Ada 12 ini di mana ya? Di router 2, kemudian 13 ini router 3, dan juga ini IP address dari PC yang tersambung di sini. Untuk di sini emang outputnya kayak 12.0.0.0, tapi teman-teman waktu penulisan 12.12.12.0 seperti itu ya teman-teman. Kemudian langsung di ADD. Oke, kemudian kita apa dulu ini? Sebagai berikut. Oke, kemudian kita tambahkan di semua router, kita setting RIP-nya. Di sini juga di router 2 kita setting RIP-nya. Teman-teman boleh ikutin, pokoknya yang 12, 23 ini artinya 12.12.12 gitu, 23.23.23. Kemudian di server 3. RIP-nya seperti ini. Oh ya, di sini kenapa 4? Karena emang PC3 ini terhubung di 4 network. Seperti itu. Oke, pergi ke router, config router. Kita di sini sesuai modul kita ketikkan no auto summary dan juga version 2 untuk membuat apa ya? Untuk bertujuan agar supaya konfigurasi oke. Pokoknya kita tambahkan perintah CLI seperti yang di sini diperintahkan, yaitu no auto summary. Oke, seperti ini, kemudian enter, kemudian version 2, enter. Oke, kalau sudah, teman-teman kembali ke config, kemudian di setting sini, yaitu teman-teman klik save seperti itu. Kemudian teman-teman kembali ke routing di RIP, kemudian di sini pasti akan berubah menjadi RIP routing 2 seperti itu. Jadi teman-teman config-nya ini diimplementasikan ke semua router ya. Jadi ada router 2, router 1, router 3 juga seperti itu. Kemudian ke praktek selanjutnya, yaitu ini kita sudah save ya agar konfigurasi kita tersimpan. Oke, di sini ada perintah yang keenam, yaitu untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP route. Seharusnya nanti kalau emang berhasil keluarnya seperti ini ya teman-teman. Bentar, salah. Kita pergi ke router 1, kemudian ke CLI. Oke, router show IP route. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Di sini keluar seperti yang ada di modul. Oke, kita lanjut ke praktek selanjutnya, yaitu pindahkan mode simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter menjadi edit filter event list menjadi IPv4. Oke, ICMP. Oke. Kita pergi ke sebelah kanan ya, ke simulation. Kemudian di sini ada edit filter. Ini seharusnya pilih yang IPv4. Kita centang yang cuman ICMP. Yang lainnya tidak perlu dicentang, seperti itu.
Oke, kemudian kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2 lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Oke, di sini shortcutnya P biar cepat ya. Kita langsung klik P dari PC1 ke PC2. Betul kah? Oke, betul. Lanjut kita start. Oke, masih error. Biasanya ini emang sering begini softwarenya. Gak apa-apa, kita delete kemudian kita ulangi sekali lagi. P PC1 ke PC2. Oke, aman. Lanjut ke PC2. Karena ini hubungannya timbal balik, jadi harus sampai kembali teman-teman. Kita kembalikan. Oke, berhasil. Centang, delete, delete. Oke, kemudian PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Lanjut, pergi ke server 1, kemudian ke router 1, router 2, kemudian lanjut ke PC3 dan akan dikembalikan ke router 2, router 1, kemudian kembali lagi ke PC1. Berhasil ya teman-teman. Oke, kemudian dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Oke, dikirimkan ke router 1, ke router 3. Oh bentar, ada error. Kita delete lagi. Emang sering ngebug ini software. Nggak tahu kenapa. PC1 server 1 ke router 3, kemudian ke server 1. Akan dikembalikan ke server 3. Router 3 maksudnya. Kemudian kembali ke router 2 dan kembali ke PC1 dan centang. Berhasil. Kemudian dari PC1 ke server 2. Kita coba. Oke, berhasil. Coba. Emang sering error ini softwarenya. Ke server 2. Kalau gagal kita coba sekali lagi ya teman-teman. Kalau emang sudah gagal berkali-kali berarti emang ada yang salah. Ternyata berhasil kembali dan checklist. Berhasil PC1 ke PC3. Kemudian dari PC3 ke PC1 sebenarnya nggak perlu ya teman ya. Karena emang tadi sudah berhasil dari PC1 ke PC3 otomatis kalau dari PC3 ke PC1 itu juga akan berhasil. Tapi nggak apa-apa, kita coba sesuai modul. Oke. Checklistnya mana kok gak ada? Kita ulang. Oh iya kan belum kembali. Maaf. Kita ke router. Oke, PC1 berhasil. Kemudian feedback kembali ke PC3 dan berhasil teman-teman. Kemudian PC3 ke server PC3 ke PC2. Coba. Kalau misal langsung 2 gini gimana? Sebentar. Coba ini dulu. PC3 ke PC2 dan juga nggak bisa. PC3 ke PC2 apakah berhasil? Oke, berhasil. PC3 ke server 1. Oke, dan berhasil. Kita delete.
kita lanjut dari PC3 ke server 2. Oke. PC3 ke server 2. Pergi ke router 2 terlebih dahulu, kemudian ke router 3 dan sampai di server 2. Akan dikembalikan ke router 3, kembali ke router 2 dan kembali lagi ke PC3. Delete. Oke. Dari server 1 ke server 2. Oke. P. Server 1 ke server 2. Oke. Dan akan dikembalikan lagi ke router 3 dan kembali ke server 1 dan berhasil. Kemudian dari sampai mana nih? Server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Apakah berhasil? Ternyata berhasil dan akan melakukan feedback. Oke, dan berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC 2. Oke, ternyata juga berhasil ya teman-teman. Sebentar. Oke, berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC 3. Oke, apakah berhasil? Oke, ternyata berhasil. Oke, kita sudah melakukan semua di ini ya. Di perintah ke berapa ini? Ke-7 kah? Ya pokoknya ini kita sudah melakukan semuanya prakteknya lewat simulasi. Oke, di sini kemudian di perintah ke-8 yaitu setelah selesai membuat simulasi pada topik 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracking dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Oke, pertama kita kembali ke mode real time. Oke, kemudian ke PC1. Di desktop kita pilih command prompt, ketikkan tracker. Kemudian kita pilih IP yang akan kita tuju. Contohnya di sini saya pakai dari PC1 ke PC3 yaitu 192 berapa ya tadi PC3? 253 kalau nggak salah. 253 kita coba dulu. Dan ternyata berhasil ya teman-teman. Di sini akan dikirimkan ke router 1 terlebih dahulu, kemudian ke router 2 dan sampailah di PC3. Kita coba yang lain, semisal tracker dari PC1 ke server 1 yaitu dengan IP tadi 33.33.33.1. Dan ternyata berhasil juga ya teman-teman. Mungkin cukup ya, karena seharusnya kalau menurut logika ya, kalau tadi dari simulation udah berhasil semua, real time juga dari tracker juga akan berhasil semua. Cuman bedanya kalau di simulasi kan kita bisa lihat lewat mana aja gitu. Kalau lewat real time kita tidak bisa melihat lewat dari mana aja, seperti itu sih. Mungkin sampai sini video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.